Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya, Andri Primanugroho, di perkuliahan profesi keteknikan untuk mahasiswa Prodi Teknik Pertanian atau bisa juga mahasiswa yang sedang mengambil bidang teknik. Mungkin sekarang, di antara tumpukan tugas kalkulus dan rancangan mesin, ada satu hal yang sering terlupakan. Padahal inilah yang akan jadi fondasi utama karir Anda nanti. Ya, kode etik insinyur. Hari ini kita akan bedah tuntas prinsip-prinsip dari Persatuan Insinyur Indonesia atau PII yang akan jadi pembeda antara Anda sebagai sekedar lulusan teknik dan seorang profesional sejati di bidang teknik pertanian. Nanti, setelah lulus, gelar insinyur itu akan melekat di nama Anda. Keren kan? Tapi percayalah, gelar itu baru langkah pertama. Menjadi insinyur profesional itu soal komitmen, soal standar perilaku yang jauh lebih tinggi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma soal siap lulus, tapi siapkah Anda memegang tanggung jawab sebesar itu? Coba lihat, dokumen ini bukan sekedar kumpulan aturan yang kaku dan bikin pusing. Anggaplah ini sebagai sebuah janji. Janji profesi Anda. Janji kepada masyarakat, kepada klien, kepada sesama rekan insinyur, dan yang paling penting, kepada diri Anda sendiri. Sebuah janji untuk selalu bertindak dengan integritas dan kehormatan. Inilah yang akan membentuk identitas Anda. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama dan paling fundamental. Sebagai seorang insinyur, kewajiban tertinggi Anda itu bukan buat atasan, bukan juga buat klien. Kewajiban tertinggi Anda adalah untuk masyarakat dan kelestarian lingkungan. Titik. Ini adalah prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh kasus ya. Bayangin, Anda ini seorang insinyur pertanian yang memimpin proyek pembangunan pabrik tapioka. Nah, dari manajemen ada tekanan kuat nih, supaya Anda potong biaya dengan cara pakai sistem pengolahan limbah yang paling murah. Masalahnya, Anda tahu banget sistem itu nggak bakal efektif dan punya resiko besar mencemari sungai yang jadi satu-satunya sumber air bersih buat desa di dekat situ. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Nah, kode etik PII itu ngasih jawaban yang sangat lugas. Inilah prinsip dasarnya. Semua keputusan Anda harus dan wajib berpihak pada keselamatan dan kemaslahatan masyarakat serta lingkungan. Jadi dalam kasus tadi, nggak ada pilihan lain. Anda harus menolak teknologi murahan itu dan memperjuangkan solusi yang benar-benar aman, meskipun artinya biayanya jadi lebih mahal. Slide ini menggambarkan dilemanya dengan jelas sekali. Di satu sisi kelihatannya enak ya, ada keuntungan jangka pendek, biaya proyek jadi rendah, mungkin Anda dapat bonus. Tapi coba lihat risiko jangka panjangnya, kerusakan lingkungan yang bisa jadi permanen, tuntutan hukum dari warga, dan yang paling parah, reputasi profesional Anda dan perusahaan bisa hancur lebur selamanya. Justru kode etik inilah yang melindungi Anda dari jebakan sesaat seperti ini. Oke, kita masuk ke pilar kedua, integritas. Ini intinya soal dua hal, kompetensi dan kejujuran. Ini adalah bentuk tanggung jawab Anda kepada orang yang mempekerjakan Anda, dan tentunya kepada standar profesional diri Anda sendiri. Jadi apa sih artinya kompetensi menurut kode etik? Sederhana saja, Anda hanya boleh mengambil dan mengerjakan pekerjaan yang memang Anda kuasai ilmunya. Gini deh, kalau Anda ahlinya di bidang irigasi, ya jangan coba-coba merancang struktur silo untuk penyimpanan gabah kalau memang nggak punya pengalaman di sana. Mengakui batasan keahlian itu justru tanda seorang profesional, bukan sebuah kelemahan. Nah, poin ini penting banget untuk diingat. Ketika Anda sudah membubuhkan tanda tangan dan stempel insinyur di sebuah desain atau laporan, itu bukan sekedar paraf biasa. Itu adalah sebuah pernyataan profesional yang punya kekuatan hukum. Artinya, Anda sedang menjamin bahwa pekerjaan itu sudah sesuai standar tertinggi dan kompetensi Anda. Jadi jangan pernah, sekalipun, meremehkan kekuatan tanda tangan Anda. Jadi, ini aturan main praktisnya. Pertama, jangan pernah menandatangani dokumen untuk pekerjaan yang tidak Anda kerjakan atau awasi sendiri secara langsung. Kedua, semua laporan dan analisis Anda harus objektif, jujur, berdasarkan data dan fakta. Ketiga, jangan melebih-lebihkan kualifikasi atau pengalaman Anda, entah itu di CV atau saat presentasi ke klien. Ingat, integritas itu adalah modal utama Anda sebagai seorang profesional. Pilar ketiga ini berbicara tentang martabat profesi. Anda itu bukan bekerja sendirian. Anda adalah bagian dari sebuah komunitas profesional yang besar dan terhormat. Setiap tindakan yang Anda ambil, baik atau buruk, itu ikut mencerminkan profesi keinsinyuran secara keseluruhan. Ini contoh yang pas banget buat anak teknik pertanian. Misalkan Anda dapat tugas untuk merancang traktor tangan yang super efisien. Anda nggak bisa seenaknya mengambil desain traktor dari perusahaan kompetitor, ganti warnanya sedikit, lalu mengakuinya sebagai karya orisinal Anda.
Kode etik menuntut kita untuk menghargai hak kekayaan intelektual. Kuncinya itu inovasi, bukan menjiplak. Nah, ini pertanyaan yang mungkin agak berat, tapi sangat mungkin terjadi. Anda lagi di proyek perkebunan, terus Anda sadar kalau rekan insinyur Anda itu memalsukan data kesuburan tanah biar proyeknya cepat disetujui. Apa yang akan Anda lakukan? Diam saja dan pura-pura tidak tahu, atau menegurnya langsung? Kode etik memberikan panduannya. Kuncinya, jangan bergosip. Langkah pertama, kumpulkan dulu semua fakta yang objektif, bukan cuma asumsi atau katanya-katanya. Kedua, kalau situasinya memungkinkan, hadapi rekan Anda itu secara profesional dan personal. Beri dia kesempatan untuk klarifikasi. Kalau tidak berhasil atau pelanggarannya sudah terlalu serius, barulah masuk ke langkah ketiga. Laporkan secara resmi ke Majelis Kehormatan Etik PII. Ini bukan mengadu ya, ini adalah tindakan menjaga kehormatan profesi kita bersama. Oke, sebagai penutup, mari kita ubah cara pandang kita sedikit. Jangan lagi melihat kode etik ini sebagai beban atau sekedar kumpulan larangan. Lihatlah ini sebagai kompas. Ya, kompas karir Anda. Sebuah panduan yang akan selalu menuntun Anda ke arah kesuksesan yang sejati dan berkelanjutan. Ini yang perlu Anda pegang baik-baik. Etika itu bukanlah sesuatu yang akan mengekang kreativitas atau menghambat peluang bisnis Anda. Justru sebaliknya, etika adalah perisai yang akan melindungi aset Anda yang paling berharga, yaitu reputasi Anda. Reputasi yang Anda bangun susah payah bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap hanya karena satu keputusan yang tidak etis. Kalimat dari mukadimah kode etik ini sudah merangkum semuanya. Ini adalah sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Selalu berpihak pada etika dan standar integritas yang paling tinggi. Itulah inti dari menjadi seorang insinyur profesional. Jadi saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Puluhan tahun dari sekarang, saat karir Anda sudah di puncak, warisan seperti apa yang ingin Anda tinggalkan? Apakah sekedar tumpukan proyek yang menguntungkan secara finansial? Atau proyek-proyek yang tidak hanya inovatif, tapi juga berhasil mengangkat harkat hidup masyarakat dan menjaga bumi ini untuk generasi setelah kita? Pilihan itu ada di tangan Anda, dan kompas untuk menentukannya sudah Anda miliki.